Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Fnilia, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas dengan nomor NIM 1710853012. Melalui video ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Kegagalan Implementasi Hifashi Campaign dalam mengatasi kasus femicide di Meksiko. Penghapusan ketidaksetaraan gender telah menduduki posisi penting dalam tatanan internasional. Hal tersebut dapat kita lihat dari MDGs dan juga SDGs. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang dihadapi oleh perempuan seperti pelabelan negatif, beban ganda, kekerasan seksual yang paling parah yaitu femicide. Femicide merupakan pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan hanya karena mereka adalah perempuan. Salah satu negara dengan tingkat femicide yang tinggi yaitu Meksiko. Meksiko pada tahun 2004 sampai dengan 2006 mengalami peningkatan kasus femicide yang mana banyaknya laporan kehilangan perempuan dan juga pembunuhan perempuan. Melihat hal ini, pemerintah Meksiko merespon dengan menerbitkan Undang-Undang La Ley General de Acceso de las Mujeres, La Una Vida Libre de Violence pada 1 Februari 2007. Selanjutnya pada 12 Juni 2016, Meksiko menetapkan femicide sebagai tindakan kriminal yang memiliki hukuman 40 sampai dengan 60 tahun penjara bagi pelaku dan juga penghalang penyelidikan. Namun setelah undang-undang ini diterbitkan, pada tahun 2015 sampai dengan 2017, femicide di Meksiko tetap meningkat. Lalu upaya lain yang dilakukan oleh Meksiko yaitu bergabung dengan Hifashi Campaign. Hifashi Campaign didirikan oleh UN Women pada 20 September 2014, yang mana tujuan kampanye ini mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan juga mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Meksiko bergabung dengan Hifashi Campaign pada 22 Februari 2016 dan menjadi salah satu dari 5 negara leader. Negara leader diartikan sebagai negara dengan jumlah orang paling banyak berkomitmen pada kampanye ini. Namun, setelah bergabungnya Meksiko dengan Hifashi Campaign, kasus femicide di Meksiko tetap meningkat. Seperti data yang ditunjukkan oleh OCNF, melihat kenaikan angka femicide ini, Meksiko dinyatakan gagal dalam mengimplementasikan Hifashi Campaign. Lalu timbullah satu pertanyaan penelitian, apa bentuk kegagalan implementasi Hifashi Campaign dalam mengatasi kasus femicide di Meksiko? 5 studi pustaka yang saya gunakan, teman-teman bisa lihat di layar. Selanjutnya, konsep yang saya gunakan untuk menganalisis kegagalan yang terjadi pada pengimplementasian Hifashi Campaign di Meksiko. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, unit dan tingkat analisis, batasan masalah, tampilan data secara sekunder, teknik analisis data. Selanjutnya, sistematika penulisan. Pada bab 1 ada pendahuluan, bab 2 membahas isu femicide di Meksiko, bab 3 implementasi Hifashi Campaign, bab 4 analisis kegagalan, bab 5 penutup. Femicide di Meksiko ditandai pada 3 kondisi. Yang pertama, pada tahun 1990 sampai dengan 1995, kasus femicide di Meksiko terbilang stabil. Kondisi yang kedua yaitu tahun 1996 sampai dengan 2007, kasus femicide menurun. Kondisi ketiga yaitu pada tahun 2008 sampai dengan 2019, kasus femicide naik. Adapun faktor pendorong penyebab terjadinya femicide di Meksiko yaitu budaya makismo. Budaya ini dikatakan sebagai bentuk hegemoni atau sifat maskulinitas yang berlebihan pada laki-laki dan membawa dampak dominasi yang berlebihan pada kaum perempuan. Sehingga, makismo telah membuat a culture of silence tertanam pada pikiran perempuan di Meksiko dan menempatkan mereka sebagai makhluk yang lemah dan tidak berharga. Selanjutnya, pada implementasi Hifashi Campaign, Sekretaris Dalam Negeri Meksiko Miguel Angel Osorio Chong berkomitmen pada 3 tindakan kebijakan publik, yaitu yang pertama, menjabarkan kampanye Hifashi Campaign. Yang kedua, mengajak media untuk peka tentang isu kesetaraan gender. Yang ketiga, mempromosikan penerapan sistem indikator dari pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan atau KONAFIM. Dari 3 tindakan kebijakan tersebut dihasilkan 5 program, yaitu yang pertama, komitmen kampanye Hifashi, yang kedua, penayangan serial film oleh KONAFIM, yang ketiga, pembangunan Women's Justice Center, yang keempat, program Safe Cities and Safe Public Space for Women and Girls, yang kelima, penggunaan publik di transportasi umum. Selanjutnya kita masuk kepada analisis implementasi Hifashi Campaign dalam mengatasi kasus femicide di Meksiko. McConnell membagi 3 aspek untuk melihat derajat kegagalan, yaitu aspek proses, program, dan politik. Selanjutnya dari 3 aspek tersebut akan dilihat tingkat derajat kegagalannya, yaitu derajat kegagalan yang bisa digolongkan kepada kategori yang bisa ditoleransi, yang kedua kegagalan yang berkonflik, yang ketiga kegagalan langsung. Selanjutnya kita masuk kepada kebijakan sebagai proses. Pada kebijakan sebagai proses terdapat 4 indikator, yaitu yang pertama, menjaga tujuan atau instrumen kebijakan. 5 program yang dijalankan di Meksiko terkait Hifashi Campaign dinilai sesuai dengan tujuan dan cita-cita Hifashi sendiri, yaitu pemberdayaan perempuan, pencegahan terjadinya diskriminasi, dan juga mewujudkan kesetaraan gender.
Program yang pertama yaitu komitmen dengan advocacy campaign agar semua masyarakat ikut berkomitmen dan bergabung dalam tindakan untuk mewujudkan kesetaraan. Yang kedua yaitu peluit di transportasi umum agar perempuan merasa aman, nyaman berada di transportasi umum. Yang ketiga yaitu pembangunan Women's Justice Center yang mana melayani pelaporan dan juga memfasilitasi perempuan dengan akses psikologi, hukum, dan juga kesehatan. Yang keempat yaitu program Safe Cities and Safe Public Space for Women and Girls. Ini menyediakan layanan khusus untuk perempuan agar perempuan merasa aman dan terhindar dari kekerasan seksual di transportasi umum. Selanjutnya program penayangan film oleh Konafim, yang mana penayangan film ini bertujuan untuk promosikan kesetaraan perempuan dan laki-laki, memperlihatkan berbagai kekerasan yang dinormalisasikan, meningkatkan kesadaran hadirin tentang masalah kekerasan gender, berkontribusi dan memerangi jenis-jenis kekerasan di kalangan remaja. Berdasarkan 5 program tersebut tergolong kepada kegagalan yang bisa ditoleransi karena pada proses pelaksanaannya program sesuai dengan tujuan dari Hiversi Campaign. Indikator yang kedua pada aspek proses yaitu mengamankan legitimasi. Berdasarkan aspek mengamankan legitimasi berada pada tingkat kegagalan yang ditoleransi. Hal ini sesuai dengan indikator walaupun terdapat kritikan pada awal pembagian fluid saat direncanakan, namun program tersebut tetap dijalankan. Yang ketiga itu membangun koalisi berkelanjutan. Teman-teman bisa lihat dari layar bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program Hiversi. Berdasarkan pembangun koalisi berkelanjutan berada pada tingkat kegagalan yang bisa ditoleransi karena sesuai dengan indikatornya Meksiko menjalankan koalisi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Selanjutnya indikator yang terakhir pada aspek proses yaitu menarik dukungan untuk proses. Hal ini dikarenakan pentingnya dukungan laki-laki untuk kelancaran program Hiversi sendiri. Pada 5 program tersebut hanya satu program yang haruskan adanya dukungan dari laki-laki, yaitu yang pertama komitmen dengan Hiversi Campaign. Namun 4 program lainnya tidak mengharuskan dukungan dari kelompok sasaran. Berdasarkan hal ini tergolong kepada kegagalan langsung atau outright failure. Selanjutnya yaitu kebijakan sebagai program. Pada indikator pertama yaitu implementasi sesuai dengan tujuan. Teman-teman bisa lihat dari layar program yang dijalankan ini pengimplementasian dinilai sesuai dengan tujuan awal dan cita-cita Hiversi. Lalu hal ini bisa dikategorikan sebagai kegagalan yang bisa ditoleransi. Yang kedua yaitu mencapai hasil yang diinginkan. Yang pertama yaitu pada program komitmen dengan Hiversi Campaign sebanyak 130.000 orang yang berkomitmen mendukung dan menjadi agen perubahan dalam cita-cita Hiversi. Namun jumlah ini tidak menjamin adanya aksi yang sesuai dengan cita-cita Hiversi tersebut. Justru jumlah kekerasan femicide tetap naik dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Yang kedua, penayangan serial film oleh Konafim di perguruan tinggi yang menghadirkan masyarakat serta siswa untuk menonton film tentang kesetaraan gender. Namun, data yang didapatkan bahwa kekerasan seksual di kalangan remaja tetap menjadi angka yang cukup mengkhawatirkan, yakni rata-rata 25% di setiap wilayah di Meksiko. Hal ini dikarenakan program penayangan film Konafim tidak dilaksanakan secara rutin per tahun dan juga tidak merata di seluruh wilayah Meksiko. Selanjutnya yaitu program Safe Cities and Safe Public Space for Women and Girls, yaitu program ini membantu memfasilitasi perempuan untuk merasa aman dari kekerasan seksual ketika berada di ruang publik seperti transportasi khusus perempuan. Namun sangat disayangkan bahwa fasilitas ini tidak mencukupi untuk semua perempuan dapat merasakan transportasi khusus perempuan. Sebanyak 10 juta orang yang menggunakan transportasi umum hanya dapat menampung total 28.000 orang saja. Fasilitas yang tidak merata dan tidak cukup ini memberikan rasa ketidakamanan perempuan dalam menggunakan transportasi umum sebanyak 71%. Selanjutnya yaitu pelaksanaan program Women's Justice Center yang dilengkapi dengan layanan Kekejaksaan Agung yang bertugas menerima dan menyelidiki pengaduan atas dilakukannya tindak pidana yang mengancam integritas perempuan dan memberikan perawatan hukum dan psikologis untuk korban kejahatan. Namun program ini mendapatkan kritikan karena sebanyak 93% kasus yang dilaporkan tidak diproses dengan baik oleh Kejaksaan Agung. Selanjutnya yaitu program pembagian peluit di transportasi umum yang telah dibagikan sebanyak 350.000 peluit. Namun menurut laporan dari SKP sejak pembagian peluit ini terdapat 54 kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Dan juga berdasarkan wawancara dengan seorang ibu, dia mengatakan bahwa ketika anaknya meniup peluit karena dia merasakan pelecehan seksual di transportasi umum, namun pihak keamanan tidak datang.
Oleh karena itu, selama tur Metro Mexico City dilaksanakan, tidak ada perempuan yang terdeteksi membawa peluit. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan peluit di transportasi umum tidak berjalan dengan baik karena masih terdapat kasus kekerasan di transportasi umum. Berdasarkan aspek program mencapai hasil yang diinginkan berada pada kegagalan langsung. Karena pada indikatornya program dijalankan sebagaimana yang dimaksudkan, namun diimbangi dengan kegagalan yang kontroversial yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan terjadi. Selanjutnya itu menguntungkan kelompok sasaran. Banyaknya protes yang dilakukan oleh perempuan Meksiko terkait ketidakadilan dan juga femicide yang masih tinggi di negara Meksiko. Yang pertama yaitu seperti protes Hari Kematian Perempuan. Selanjutnya yaitu protes Day Without Women, aksi Glitter Revolution pada Agustus 2019. Selanjutnya yaitu protes Viva Nos Queremos. Selanjutnya berdasarkan dari indikator menguntungkan kelompok sasaran berada pada kegagalan langsung karena banyaknya protes dari perempuan Meksiko sendiri sebagai sasaran program. Selanjutnya, kriteria memasukkan sangat dihargai di ranah kebijakan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, termasuk kepada kegagalan konflik. Hal ini sesuai dengan indikator bahwa adanya pencapaian tujuan namun juga terdapat kegagalan. Selanjutnya, menarik dukungan untuk program. Sangat sayangkan pada 5 program ini hanya terdapat satu program yang mengharuskan dukungan dari laki-laki, yaitu komitmen dengan Refugee Campaign. Sehingga berdasarkan dari menarik dukungan untuk program berada pada kegagalan langsung karena minimnya dukungan laki-laki terhadap program tersebut. Selanjutnya, kebijakan sebagai politik. Indikator yang pertama yaitu memperkuat prospek reputasi pemilihan. Presiden Andrés Manuel López terpilih menjadi Presiden Meksiko pada tahun 2018 dengan janji untuk mengakhiri korupsi dan memerangi ketidaksetaraan. Pusat panggilan darurat pada bulan Maret telah dibanjiri lebih dari 26.000 laporan kekerasan terhadap perempuan sejak dibuatnya hotline tersebut. Namun, Presiden Meksiko menepis laporan tersebut dan mengatakan bahwa permintaan bantuan tersebut adalah palsu dan menganggap itu adalah dari kebencian pers. Melihat respon ini, Presiden Meksiko dinilai tidak serius dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender pada perempuan seperti pembunuhan dan impunitas yang terjadi. Berdasarkan indikator reputasi kebijakan dari pemerintah Meksiko berada pada kegagalan langsung karena sesuai dengan indikatornya, pemerintah Meksiko mendapatkan citra yang kurang baik karena gagal dalam mengelola konflik atau permasalahan. Selanjutnya, mengurangi urusan pemerintah. Tingginya angka femicide dan impunitas di Meksiko menunjukkan bahwa berada kegagalan pada kegagalan langsung. Selanjutnya, promosi lintasan yang ingin dipromosikan pemerintah. Pada indikator ini, melihat apakah ada perubahan kebijakan dan tujuan secara luas yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya kritik dalam menghadapi banyaknya protes terkait permasalahan naiknya angka pembunuhan dan juga impunitas. Meksiko menyatakan bahwa mereka tetap pada strategi yang sama walaupun tengah memanasnya angka protes perempuan di Meksiko. Presiden mengatakan femicide hanyalah bentuk dari kerusuhan yang diciptakan oleh lawan politiknya saja. Permasalahan ini menjadi kian memanas dan menyebabkan protes besar-besaran menuntut keadilan. Berdasarkan indikator ini berada pada kegagalan langsung. Hal ini karena banyaknya kritikan yang dilakukan oleh perempuan seperti demo Glitter Revolution, Day Without Women, dan juga Hari Kematian. Selanjutnya, memberikan manfaat politik bagi pemerintah. Banyaknya proses tersebut ini tergolong kepada indikator kegagalan langsung karena sesuai dengan indikatornya, kritikan terhadap pemerintah terkait kebijakan lebih banyak daripada dukungan terhadap pemerintah. Teman-teman bisa lihat dari layar, berikut adalah bukti bahwa kebijakan tersebut gagal pada aspek program dan politik. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa aspek proses terdapat kegagalan yang bisa ditoleransi sebanyak 3 kriteria dan 1 kegagalan langsung. Pada aspek program terdapat lebih banyak kegagalan langsung yaitu pada 3 kriteria dan kegagalan konflik pada 1 kriteria. Sedangkan pada aspek politik terdapat 4 kegagalan langsung. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan pada implementasi Refugee Campaign terdapat pada program dan juga politik. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.